Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada acara podcast dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Nah, kali ini masih dalam rangkaian ya acara dari kegiatan kami, yaitu Visiting Professor ya, yang sebelumnya juga sudah dimulai ya dari minggu lalu. Dan minggu ini ya kita sebenarnya kedatangan 3 narasumber ya, 3 profesor ya. Dan kali ini untuk paralel sesi dari podcast akan kami bagi ya untuk masing-masing profesor. Nah, kali ini di samping saya kita sudah bersama dengan Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Hadi dari University of Kuala Lumpur, Malaysia. Selamat datang pada ruang podcast kami, Pak Profesor Abdul Razak. Terima kasih, Bu. Ya. Dan juga tidak lupa saya sampaikan juga bahwasanya di sini juga akan ada saya sebagai host dan moderator ya. Di sini adalah Bapak Dr. Tauhid Ahmad ya, di mana Bapak Tauhid ini adalah salah satu juga dosen pada prodi S1 Ekonomi Pembangunan, dan juga adalah perlu diketahui bahwasanya Bapak Tauhid ini adalah seorang dari Direktur Indef atau Indonesian Development ya. For Economic and Finance. Indonesian Development for Economic and Finance ya, yes. Pak ya. Dan baiklah, mungkin untuk mempersingkat waktu saja ya, kalau bahwasanya kalau podcast kali ini kita akan membahas tentang Big Data and Management ya, Prof ya. Nah, bagaimana hubungan dari Big Data, di mana itu adalah suatu hal yang harus kita kuasai ya, Big Data Analysis ya pada era 4.0 ya, udah kita masuk di Society 4.0 pada saat ini. Nah, menurut Profesor ya dan Pak Tauhid ya, bagaimana kiranya hubungan antara analisa big data dengan manajemen atau manajerial kita ya, baik dari sisi ekonomi, manajemen ya, ataupun finance ya, Pak. Ya. Mungkin Prof boleh memberikan satu kayak statement atau apa gitu, Prof. Baik, terima kasih, Bu ya. Di topik perbincangan kita pada petang ini, sore ini adalah berkenaan dengan teknologi Big Data ya. Yeah. Big Data teknologi yang mana pada saya ini adalah satu teknologi yang sangat penting ya. Kerana data itu sepertinya terlalu banyak ya, terutamanya dalam perniagaan perusahaan yang besar ya. Kalau kita lihat perniagaan yang besar seperti Boeing ya, juga seperti Amazon.com ya, e-commerce ya, Shopee ya, perusahaan ini basically dealing with online marketing ya, online customers. Jadi data-data ini dari social media ya, data-data dari sumber-sumber online businesses-nya ya, dan juga melalui supply chain-nya. Jadi digital transformation yang berlaku di dunia ini telah mengubah ya business landscape ya di kalangan perusahaan yang besar ini ya. Ya, sebagai contoh kita lihat Amazon.com ya. Salah satu kejayaan Amazon.com ini dalam market online-nya lah, atau kita panggil online marketplace-nya, disebabkan mereka faham ya bagaimana teknologi data ini dapat digunakan untuk mewujudkan apa yang kita panggil individual competitive advantage, atau mungkin dalam bahasa Indonesianya seperti keunikan ya, keunikan sesuatu yang ada pada perusahaan itu yang mana yang lain tidak punya ya. Jadi keunikan ataupun kita panggil advantage ya, kelebihan, atau dalam bahasa Malaysia, kalau kami di Malaysia kita panggil kelebihan ya, kelebihan ataupun keutamaan yang ada pada satu perusahaan itu yang lain tidak punya ya. Jadi Amazon.com ini kekuatannya ialah dia bisa memahami ya gelagat kliennya ya, gelagat customernya melalui data-data yang diperolehi dari profil pembeli tadi ya. Jadi kalau kita lihat Amazon itu sememangnya sebuah perniagaan yang sangat besar, mempunyai klientel yang besar ya, mungkin dalam puluhan juta ya, atau ratusan juta juga penduduk
loyal customer ya, dan mereka ini faham ya, Amazon ini faham profil setiap customer, dan dari situlah dia bangunkan strategi untuk to build ya relationship with the customer. Jadi setiap produk yang ada, setiap produk yang baru yang ada di pasaran pasti akan dipasarkan ke segmen-segmen pelanggan tertentu. So they have their own market segment, customer segment, product segment. Nah, jadi itu kita lihat ya, bagaimana data yang digunakan tadi digunakan ya untuk bukan saja untuk membangunkan produk yang baru, tetapi juga untuk mempromosi produk-produk ataupun apa kita panggil new services ya yang ada pada Amazon.com itu. Nah, itu Amazon.com ya, giant retailer ya. Dan kalau kita lihat juga kepada perusahaan atau industri yang lebih bernilai tinggi ya, seperti Boeing ya. Jadi Boeing menggunakan teknologi big data ini untuk quality assurance ya, total quality management ya, dan itu sangat berjaya kepada Boeing ya dalam membangunkan produk-produk yang berkualiti ya, terutamanya jet engine-nya, telecommunication devices-nya ya, dan disitulah Boeing mampu untuk menjadikan perusahaannya sangat unik ya, yang mana perusahaan lain tidak mampu untuk bersaing dengannya. Nah, itu adalah dua contoh ya yang saya bagi bagaimana perusahaan di luar sana itu bisa membangunkan ya sustainability power ya dalam perusahaan mereka itu, supaya mereka terus relevant ya through the time ya, dan supaya mereka itu akan wujud 50 tahun, 100 tahun atau 200 tahun lagi. Ya, jadi itulah introduction ni kepada big data teknologi. Itu ya. Tidak lain mereka juga sudah memanfaatkan dengan semaksimal mungkin big data teknologi sehingga bisa mereka kayak memberikan kepuasan ya, keinginan mereka mengetahui keinginan konsumer mereka gitu ya Pak ya. Ya, betul. Oke. Mungkin dari pandangan Pak Tauhid sendiri bagaimana Pak antara big data analisis ini mungkin dengan manajemen ataupun mungkin dengan sepaham Pak tentang terkait dengan ekonomi. Bagaimana kita menggunakan big data ini gitu untuk ekonomi. Makasih Mbak Ulia ya. Memang data ini kan betul kata Prof. Abdul Razak bahwa sangat besar sekali, dan yang menarik adalah big data ini cepat berubah. Jadi setiap waktu, setiap detik kita nggak tahu isinya apa saja dalam waktu gitu. Jadi kalau yang normal data normal dikumpulkan oleh National Statistic itu kan ada formula, ada identifikasi parameter, tapi big data ini apapun bisa menjadi data yang jumlahnya sangat besar dan tiap hari update. Nah, karena itu tadi sampaikan Prof, saya ingin menambahkan bahwa dengan variasi informasi yang sangat beragam ini akan membuat informasi yang sangat berguna bagi pemerintah, bagi pelaku bisnis, bahkan politisi juga bisa menggunakan big data, termasuk juga bagi akademisi untuk mengkaji seluruh data. Yang kedua adalah dulu kita big data itu hanya numbers ya. Sekarang big data bisa dalam bentuk format yang sangat beragam. Ada juga dalam bentuk film, video, ada narasi, ada apapun, dan ini menjadi informasi yang sangat besar bisa digunakan. Dan ini bisa digunakan untuk tujuan yang sangat berbeda, termasuk misalnya tadi bagi manajemen untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam misalnya produk yang bisa dijual, produk yang bisa menyesuaikan selera pasar, sesuai dengan umur, sesuai dengan hobi dan sebagainya. Itu semua bisa di big data. Jadi itu yang kemudian menjadi ilmu tersendiri yang saya kira sangat besar sekali. Tentu saja bagi manajemen ini satu proses yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena kita dengan memasukkan keyword dengan search engine yang berbeda-beda itu sudah ketemu, tinggal karakteristiknya apa yang kita mainkan gitu, dan ini yang kemudian kita bisa prototype sesuai dengan penggunaan dengan tingkat katakanlah ini utilitasnya akan sejauh apa bisa kita gunakan. Nah, ini yang saya kira memang challenging-nya, dan ini termasuk yang baru mungkin Prof, bagaimana itu bisa digunakan sebagai satu produk siswa untuk tugas akhir pada level sarjana, master maupun doktoral, karena memang
termasuk tidak mudah untuk membuat ini ya, karena programmer untuk membuat big data analisis ini memang butuh keterampilan dan butuh teknik dan butuh program. Nah, ini yang saya kira level itu memang yang agak sulit kalau diperkenalkan pada level yang lebih advance gitu ya. Karena itu memang mau dimulai dengan hal yang sederhana dan bisa dilakukan untuk manajemen begitu, Mbak Ulia. Ya, oke. Baik, mungkin Prof Razak ada tambahan mungkin terkait juga hubungan antara big data analisis ini dengan perekonomian. Tadi kan secara manajemen ya, apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang besar ya di Prof Razak. Nah, kalau untuk secara perekonomian bagaimana? Baik, seperti yang Bapak sebutkan tadi ya, definisi big data, mengapa dipanggil big data, bignya di mana ya, datanya kita tahu kan, tapi bignya di mana. Jadi kalau big data itu, bignya itu sebetulnya adalah yang seperti Bapak sebutkan tadi, ragamnya ya, ragam data itu ya. The basic is 3 V's ya, 3 V ya. Tapi sekarang ada juga yang mengatakan big data itu komposisinya 6 V, 7 V ya. Tapi asalnya basicnya 3 V. Yang pertama volume ya, volume of the data. Maksudnya size datanya itu sangat besar. Ya, size-nya sangat besar. Kalau kita kira dari segi skala byte ya, kita tidak bercerita tentang terabyte, kita bercerita tentang zettabytes ya. Bukan lagi gigabyte, bukan lagi terabyte, tetapi zettabytes ya, yang mana satu zettabytes itu bersamaan dengan 1 billion terabytes ya. So 1000 million terabytes. Jadi itu satu size yang sangat besar. Ya, itu size. Yang keduanya, V-nya ialah variety ya, jenis data-data tadi ya. Dan data-data yang kita lihat di sini ialah data-data yang mempunyai 3 karakter. Pertama, atau 3 ragam ya. Yang pertama, berstruktur ya, dia punya properties yang tertentu ya. Kita panggil structured data ya. Structured data ini data-data dalam bentuk mungkin data yang ada di dalam Excel form ya. Microsoft Excel itu dia punya sel kan, datanya kita masukkan di dalam sel itu kita panggil data berstruktur ya, structured data. Ataupun data-data yang sudah ada di dalam database, sama ada database-nya dalam Oracle, SAP atau apa aja bentuk SQL, data itu kita panggil juga dalam data structured data ya, dalam berstruktur. Tapi apa yang berlaku dalam tempoh 5-10 tahun ini, kita dapat juga data yang kita panggil semi-structured ya, dia mempunyai sifat structured dan tidak structured ya, seperti XML data dia panggil ya, extendable markup language ya. Itu data yang sangat unik yang digunakan di dalam interface programming. Yang ini banyak ya, kerana wujudnya apa yang kita panggil API itu ya. API itu Application Programming Interface, yang sekarang ini terlalu banyak di dalam social media. Jadi kebanjiran API ini yang menyebabkan data-data berbentuk semi-structured ini semakin banyak ya, semakin banyak. Dan yang terakhir adalah data dalam bentuk yang tidak berstruktur ya, unstructured data, seperti yang Bapak sebutkan tadi, data-data seperti di dalam video file ya, streaming, audio, teks ya, apa aja teks dalam email ataupun teks di dalam social media ya. Data-data sebegitu bisa aja dianalisa ya. Jadi punya teknologi yang menganalisa data-data yang mempunyai 3 ragam yang berbeza ya. Nah, yang V yang terakhir ialah velocity ya, velocity, kelajuan. Jadi keupayaan ya, capability untuk memproses data itu. Kerana datanya banyak, sangat banyak, jadi mereka perlu ada teknologi untuk memproses data itu ya. The mathematical process itu harus ada dan harus mampu ya untuk melakukan data processing itu. Yang itu satu cabaran yang sangat besar ya, sekiranya kita tidak punya teknologi itu. Nah, sekarang ini sepertinya teknologi big data itu sudah berkembang sangat pesat, dan kita lihat terdapat banyak ya
data processing, ya, facilities, data analytics platform, ya, yang diberi secara percuma, secara gratis, ya, free of charge, ya. Cuma yang diberi gratis ataupun free of charge ini dia mempunyai sedikit keterbatasan, limitation, ya. Jadi kita lihat produk seperti Apache, Tableau, SAS, ya, Python, R ini mereka mempunyai open source, ya. Cuma ilmunya aja yang harus kita pelajari, dan untuk mahasiswa mereka harus tahu yang teknologi ini ada di luar itu. Dan kita sebagai tenaga pengajar, Pak, ya, kita mulakan dengan projek yang kecil dulu, yang sederhana dulu, ya. Mungkin datanya tadi kita ambil dari structured data aja dulu, tetapi mungkin row and columns-nya banyak, ya. Kalau saya di UniKL, memang kita punya lab, ya, big data lab, di mana di situ mahasiswanya bisa mendapatkan data-data yang sedikit besar. Mungkin selnya itu besar, ya. Kalau kita lihat dari segi row and columns-nya, ya, relational database-nya mungkin columns-nya ada 300,000, ya, row-nya mungkin dalam 1 juta. Jadi mahasiswanya harus faham struktur data tadi dan menganalisa. So that is the challenge for them. Ya, gitu. Ya, terima kasih Pak Profesor Razak atas penyampaiannya. Mungkin terakhir mungkin dari Pak Tauhid ada penambahan sebelum kita berikan kesimpulan. Ya, berkaitan dengan ekonomi, ya, big data juga bisa menangkap parameter atau informasi mengenai kondisi ekonomi, ya. Kami pernah pengalaman, ya, ketika pertama dia bisa membaca perilaku konsumen, behavior dari konsumen, ya, apakah saat ini krisis atau tidak. Ternyata hasil riset menggunakan big data, Indonesia tidak masuk krisis karena konsumen masih senang belanja, isunya konsumen masih senang ke pasar dan sebagainya. Isu informasi mengenai PHK masih relatif kecil begitu. Jadi masih bisa menggambarkan itu, termasuk misalnya bagaimana konsumen perilaku untuk saving itu juga masih bisa kita tangkap. Jadi dengan big data itu bisa ketahuan begitu apa mereka ke bank, mereka mengantri dan sebagainya. Berarti kan activity untuk keuangan itu juga bisa ditangkap. Jadi big data bisa menggambarkan perilaku konsumen dan juga perilaku daripada pelaku-pelaku ekonomi yang ada di dalamnya, dan itu bisa ditangkap. Nah, tentu saja memang ketika misalnya informasi mengenai konsumen kemudian juga bisa kita tangkap informasi mengenai retail dan sebagainya, itu manfaat yang sangat penting. Kemudian kita bisa kalkulasi, membuat indeks dan sebagainya, dan bisa menangkap apa kondisi ke depan, apakah ekonomi kita tendensinya katakanlah akan semakin buruk, ya, atau semakin baik atau flat begitu. Jadi arahnya bisa kita tahu dengan big data. Tentu saja kita harus cari katakanlah membatasi waktu, apakah 1 minggu terakhir, 1 bulan, sehingga kita bisa gambarkan dalam jangka waktu pendek kurang lebih ekonomi kita dalam kondisi baik sama saja atau lebih buruk. Nah, itu yang kemudian bisa digunakan sebagai alat untuk menggambarkan situasi ekonomi kita secara keseluruhan begitu. Saya kira itu akan manfaatnya apalagi bagi Fakultas Ekonomi dan Manajemen menggunakan big data sebagai tools nanti untuk penyelesaian tugas akhir ataupun nanti ke jenjang profesional mereka ketika mereka sekarang dalam dunia digital teknologi itu sangat dibutuhkan untuk masa depan seluruh bangsa baik Malaysia maupun Indonesia begitu. Ya. Baiklah, mungkin sekian dulu ya untuk podcast kita kali ini ya, karena podcast singkat ya. Jadi saya tarik kesimpulannya bahwasanya big data itu tidak hanya digunakan dalam ilmu manajemen atau tapi juga sangat berguna untuk ilmu ekonomi juga ya, Pak ya. Dimana dari kita bisa lihat dari karakteristiknya yang 3 tadi, ada lihat volumenya, ada variety datanya, ada velocity-nya, dan itu juga akan bisa menggambarkan bagaimana
perekonomian ya secara keseluruhan ya Pak ya. Jadi analisanya mungkin lebih tepat daripada kita menggunakan data yang dari Badan Pusat Statistik, mungkin kesimpulannya begitu ya Pak ya. Nah, mungkin saya sekedar untuk mempromosikan juga bahwasanya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini kita punya yang namanya Laboratorium Ilmu Ekonomi ya, di mana di sana kita untuk mahasiswa di sini juga sudah bisa mengakses yang namanya Big Data, karena kita sudah berlangganan yang namanya Big Data dari CIIC dan juga EMIS. Dan untuk tools-toolsnya juga yang seperti Bapak sebutkan tadi, bahwasanya pada Laboratorium Ilmu Ekonomi juga sudah bisa mahasiswa menggunakan yang namanya RStudio, SAS, dan yang terbaru kita sudah menginstalkan di situ adalah VNSIM dan Frontier, itu untuk melihat bagaimana fluktuasi, menganalisa ya bagaimana fluktuasi data tersebut nanti. Nah, jadi mungkin saya juga bisa sampaikan pada mahasiswa, mungkin kalian bisa ya lebih rajin ya berkunjung ke laboratorium ya, untuk bisa mendapatkan inspirasi untuk mengenai tugas akhir kalian nantinya. Nah, mungkin sekian dulu ya podcast kita kali ini ya. Terima kasih atas kehadirannya pada ruang podcast Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta, untuk Pak Profesor Razak dan juga Bapak Dr. Tauhid. Dan baiklah, saya akhiri podcast hari ini untuk mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tak lupa salam bela negara. Bye bye. Bye bye.